Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut, dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat sungai-sungai di padang belantara. Judul renungan kali ini, sesuatu. Bertani sulit dilakukan di daerah-daerah yang kekurangan air tawar. Untuk membantu mengatasi masalah ini, perusahaan Seawater Greenhouse telah menciptakan sesuatu yang baru, rumah-rumah pendingin di Somaliland, Afrika, dan di negara-negara lain dengan iklim serupa. Rumah-rumah pendingin ini menggunakan pompa-pompa bertenaga surya untuk menyiramkan air asin ke dinding yang terbuat dari bahan kardus bergelombang. Ketika air asin mengalir menuruni panel, kandungan garamnya akan tertinggal di kardus. Sebagian besar air tawar yang tersisa kemudian menguap di dalam rumah tersebut, sehingga tempat itu menjadi cukup lembab bagi tanaman, buah dan sayur untuk bertumbuh. Melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji akan melakukan sesuatu yang baru dengan membuat sungai-sungai di padang belantara untuk umat Israel. Hal yang baru ini jauh berbeda dari perbuatan lama yang pernah dia lakukan untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran tentara Mesir. Masih ingat peristiwa Laut Merah? Allah ingin umatnya mengingat masa lalu, tetapi tidak membiarkan hal tersebut mengaburkan keterlibatan aktifnya dalam kehidupan mereka saat ini. Dia berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Meski mengenang masa lalu dapat meneguhkan iman kita pada pemeliharaan Allah, menetap di masa lalu dapat membuat kita melewatkan karya-karya baru dari Roh Allah saat ini. Kita dapat meminta Allah menunjukkan bagaimana Dia bekerja pada masa kini dalam menolong, memperbarui, dan menopang umatnya. Kiranya kesadaran ini mendorong kita untuk mau berkarya bersamanya dalam melayani sesama, dimanapun mereka berada. Hal baru apa yang Allah kerjakan dalam hidup Anda? Bagaimana cara Dia memakai Anda untuk menjamah kehidupan orang lain dan menolong menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik? Kami memuji-Mu ya Allah yang hidup, yang terus melakukan hal-hal baru. Tolonglah kami mempercayai-Mu untuk segala kebutuhanku.